baik-baik teman. Orang yang bertakwa. Iya. Bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang loyal, tapi orang yang bertakwa yang selalu mengingatkan kepada Allah. Hingga sahabat berkata, ya Rasulullah, dikala aku dekat dengan keluargaku, aku terasa jauh dengan Allah. Tapi dikala aku dekat denganmu, aku terasa dekat dengan Allah. Tambah kuat keimananmu. Tambah kuat keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini selamat datang di acara obrolan sederhana dan bermakna. Tepuk tangan. Baru ini adalah episode perdana dan mudah-mudahan akan ada episode selanjutnya. Dan juga selamat datang di obrolan kami. Perkenalin dulu dong. Perkenalin dong. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Habib. Habib Pilar. Tapi kebanyakan manggilnya Bewok. Bewok. Abang Bewok. Apa, ya. Karena bewok. Karena bewokan. Iya. Bagul Rebat. Bagul Rebat, abang Bagul Rebat. Baik banget, apa ya? Perkenalkan, nama saya Saripudin. Udin. Ya, para mungkin udah baik kenal nama saya. Iya. Malik. Abdul Malik. Iya. Jadi tadi sampai di mana tuh pembahasannya? Sebelum kamera on. Iya, puncak takwa kan itu ya kemarin bilang ya. Apa? Yujirohu. Nah, itu cara menangin agama Ya, kan. konsep Gimana? takwa itu kata Allah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan. Sinonim kata dari keraguan, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, dan tidak ada penipuan. Jadi jangan takut dibohongin, jangan takut ditipu, jangan takut didustain. Bahwa Quran ini adalah petunjuk untuk orang bertakwa. Boleh kita ragu dengan kitab-kitab yang lain, karangan dari ini dari itu, tapi amal Quran kenapa salah satu kitab yang harus diimani, maka kita tidak boleh ragu-ragu. Nggak boleh pisah tuh. Nggak boleh sama sekali. Jika kita ragu dengan Quran, maka akan dipertanyakan tentang iman kita kepada kitab. Salah satunya adalah kitabullah, sebagai rukun dari rukun iman yang 6 itu salah satunya. Dari apa sih tujuan Allah menurunkan Quran? Iya. Untuk menjadikan orang jadi takwa. Apa fungsi Quran buat kita? Menjadi takwa. Apa makna Quran untuk kita? Menjadi takwa. Sedangkan Allah ini pencipta, penguasa langit dan bumi. Kata Allah, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, yang berkuasa di langit dan berkuasa di bumi, menurunkan yang namanya Al-Quran. Nggak mungkin nggak ada fungsinya. Sebagai apa? Sebagai apa berarti kan? Berarti kita harus mengetahui fungsi Quran itu sendiri. Ya, tadi kembali lagi kepada takwa ya. Nih, saya nanya gitu ya. Apa kalau takwa itu kan dalam ruang lingkup peribadahan ya. Nah, agama yang di non-muslim, non-muslim, bisa nggak orang tersebut takwa dalam agamanya? Kristen, dia bertakwa kepada agamanya, takwa gitu. Berarti konsepnya global nih. Global ya. Ya global konsepnya gitu. Iya. Nggak cuma fokus ke itu doang, ke Iya. satu agama gitu maksudnya. Iya. Ya kalau takwa itu kan tergantung siapa yang mengucapkan, tergantung sebuah ajarannya. Ya tapi takwa dengan orang yang di luar Islam berbeda dengan takwa orang Islam. Nah, jenis takwanya jelas berbeda. Karena Berbeda. kitabnya pun beda. Kenapa berbeda? Iya. Ingat ya, dari sebuah kajian yang namanya ad-din. Iya. Apa itu ad-din? Isi ad-din itu kan Cerah. ada 4. Akidah, ibadah, manhajul hayah, dan perjuangan. Akidah kita dengan mereka sama tidak? Jelas beda lah. Beda. Karena kita mengesahkan qul huwallahu ahad, ya mengesahkan Allah satu, mereka kan beda. Iya. Udah beda dari situ aja udah tahap udah Nah, nanti beda lah. takwanya pun berbeda.
Iya betul. Ibadah kita 1 hari 1 malam 5 waktu. waktu. Mereka 1 minggu sekali. Iya. Berbeda cara ibadah, berbeda. Iya. Penataan hidup pun berbeda. Bagaimana menanti hidup berdasarkan Islam? Menjadi diri, Iya. diri yang bagaimana? Yang berdasarkan syariat Islam atau ajaran Islam atau ajaran Quran? Betul. Iya. Iya, artinya gini Pak. Takwanya ini dia orang non Muslim, taat nih beribadah setiap seminggu sekali. Ya, itu termasuk orang bertakwa nggak terhadap Tuhannya. Iya. Ya mungkin dalam ajaran ini disebut takwa. Mungkin dalam ajaran dia tuh maksudnya bertakwa. Kan diajarinnya gitu ya. Ya mohon maaf nih ya, saya nggak tahu ajaran selain Islam Nah, soalnya. makanya kan gini ya. Dalam sebuah dimensi agama yang saya ketahui, mungkin dari kedangkalan suatu ilmu saya bisa terjadi. Puncak dari agama samawi adalah takwa, peribadatan. Iya. Puncak dari agama ardi berbeda-beda. Contoh, agama Hindu, puncak peribadatnya adalah moksa. Agama Buddha adalah Buddhaisme. Menghinakan diri di hadapan Tuhannya atau menganiaya diri, Buddhaisme. Sedangkan agama samawi, nah nanti ada yang membedakan. Sejak kapan agama samawi itu berubah dari agama tauhid hingga menjadi agama trinitas? Tadi itu yang membedakan. Nanti membedakan pula puncak takwaannya. Cara beribadahnya pun Berbeda. pula. Karena Makanya. memang kita tapi berbeda pula. Iya, makanya kalau gini, sering berkata semua agama itu sama. Oh tidak, tadi secara akidah berbeda, cara beribadah berbeda, cara menata hidup berbeda, perjuangannya pun berbeda. Iya, makanya dikala dimensi kita sebagai orang Islam tidak mengenal kitab kita, apa yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Nabi Muhammad, fungsinya nggak tahu, ya bagaimana kita cara menjalankan sebuah agama atau cara menjalankan sebuah syariat? Sedangkan kitab itu yang diturunkan oleh Allah yang maha segala maha. Apakah tidak ada fungsinya? Apa tidak ada manfaatnya? Tentu ada. Dan kemanfaatan itu amat luar biasa bagi orang yang Bertakwa. la'alakum yatafakkaru, buat orang yang berpikir. Karena adilu aklun, beragama itu menggunakan akal. Dalam Ntar jangan agama diakal-akalin. nah, Itu yang bahaya, Pak. itu kan nanti video versi kedua. Itu ngakalin agama bagaimana sih? Iya, mencari dunia dengan cara agama segala macam. Oh, Iya, menjual ayat Allah dengan harga yang murah, dengan segala macam halnya, itu udah Iya. propaganda dari sebuah agama. Sebelum agama tidak mengajarkan itu. iya. Iya, agama adalah untuk menata hidup. Iya, mengantarkan manusia dari alam julumat ke alam Iya. ilan nur. Makanya fungsi agama itu amat luar biasa, dimensi. Terkait takwa. Takwa itu gelar atau apa, Pak? Ya takwa itu sebetulnya ya Gila. panggilan untuk orang yang lebih dari keiman segala macam halnya. Nanti ada yang namanya wujud konkret takwa. Nggak bisa orang takwa itu kelihatan nggak? Kelihatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kenapa? Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Udah ada contoh bagi beliau. Ya kan gitu bahasanya. Contoh dalam surat 133 dan surat 34. Iya. Wasyari'u ila maghfirati wa jannatu arduha samawati wal wajatil muttaqin. Nah, ayat 34-nya. Bersegeralah kata Allah. Oh, ya ampunan. Nah, dapat ampun dari Allah. Yang mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk orang yang orang bertakwa itu. Dalam surat 134-nya mengeluarkan harta baik dalam kelapangan atau Kesempitan. nah, yang kedua, orang bertakwa itu dalam kehidupannya tidak punya pernah marah sama orang, nggak punya dendam. Ketiga, orang bertakwa itu pemaaf. Makanya benar kata Allah dalam surat 392, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna, kamu tidak akan dapat label takwa jika kamu tidak menginfakkan harta yang kamu cintai. Sholat kamu belum sempurna, zakat belum sempurna, haji belum sempurna. Karena apa? Hartanya belum dicintai, belum dikeluarkan. Kata Allah, bagaimana harta itu? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Banyak 8 kategori yang dicintai sebagai harta.
lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalannya. Nah, artinya bagaimana? Dalam sebuah kehidupan, dalam dimensi ketakwaan, iya, Jadi ada keberpihakan dari bagian Tuhan itu kita harus kenapa dimensi harta itu sebagai tolak ukur ketakwaan? Ya, bukan sholat, Iya. tapi harta. Nggak, tadi kata Allah, tanahul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Jadi kalau sholat puasa itu kan buat diri. Nah kalau yang tadi itu buat Tuhan gitu. Iya, kalau sholat puasa itu tidak menghantam jiwa, intinya mah. Iya sih. Ya kalau ngeluarin harta kan menghantam jiwa. Ketar-ketir juga. Nah, iya, karena banyak yang ya karena bahasanya manusia, ya kan gitu, bahasa banyak kebutuhan. Sementara harta memang berat. Makanya kata Allah, berjihad dari jalan Allah dengan harta dan jiwa. Contohnya aja misalnya ya, kalau persentasenya ya ada 5%. Kalau duitnya cuma 500.000, persentasenya kecil. Iya. Coba kalau duitnya 5 miliar. Nah itu. Ya gede dikeluarinnya. Bener dong. Sayang. Bener dong, jadi sayang. Nah, iya, kan kata Allah, ada orang mengorbankan dirinya untuk mencari keriduan Dan Allah. Itu bagaimana? Menghantam jiwa perkara harta. Kenapa? Karena apa? Yang paling dekat menggugurkan cinta kita kepada Allah, ya jelas perkara dunia. Banyak peribadatan yang tidak bisa terlaksana karena rayuan dunia. Sholat bisa terbengkalai karena kita usaha segala macam halnya. Ngaji kita bisa yang hukumnya wajib bisa itu tidak terlaksana karena kita segala macam halnya. Iya, karena tipu daya dunia itu amat luar biasa. Ya kan gitu. Makanya Allah tadi, kamu belum mendapatkan kebajikan yang sempurna, belum dapat label takwa kalau kamu belum menginfakkan harta yang mencintai. dicintai, bukan ngeluarin zakat. Zakat mah hak orang lain, harta. Nah, itu tuh, infak itu. Ada lagi bagiannya berarti. Nah, ada lagi. Iya benar. Saya kadang gitu Pak, suka introspeksi diri ya. Aduh, saya kalau nggak dekat sama orang-orang itu, apalagi dalam pekerjaan, bisa liar gitu. Emang itu kan Iya. memang konsekuensinya kan seperti itu ketika memang Iya. kita hilaf dan tidak ada yang mengingatkan, itu yang bahaya. Iya. Ketika Iya. kita hilaf ada yang mengingatkan, ya itu berarti berkah aja gitu. Tergantung kita nyikapin, kadang-kadang diingetin juga kan marah-marah. Ya sebaik-baik teman siapa? Baik-baik teman. Orang yang bertakwa. Iya. Bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang loyal, tapi orang yang bertakwa yang selalu mengingatkan kepada Allah. Hingga sahabat berkata, ya Rasulullah, dikala aku dekat dengan keluargaku, aku terasa jauh dengan Allah. Tapi dikala aku dekat denganmu, aku terasa dekat dengan Allah. Tambah kuat keimananmu, tambah kuat keimananku. Dekat dengan kenapa? Yang ditiupkan wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Sementara kalau kita di rumah, banyak kan pusing mikirin dapur, kan gitu. Baru-baru mikirin ayat, udah Mas Ari. Betul ya. Bikin hiruk-pikuk kehidupan. Ya, tidak bisa dipungkiri, memang itulah memang ya kan manis Iya. tempatnya. Sebab apa? Kok kita terlalu banyak permasalahan hidup ini? Iya. Iya, karena kita hidup di tempat masalah. Quran diturunkan, kenapa bukan di bulan, kenapa bukan di matahari, kenapa bukan di Mars, tapi kenapa di bumi? Karena di bumi tempat aktivitas kehidupan manusia. Satu manusia, satu permasalahan. Kalau sejuta manusia, Juta masalah. lah situ satu situ saja berapa permasalahan? Ya. Negara itu, Pak. 10 permasalahan satu orang. Kalau kita ada 5 orang, berarti 50. Permasalahan. Ya, makanya Allah itu menurunkan Quran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan. Makanya Quran sebagai rahmat, sebagai solusi, sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Untuk yang meyakininya. Untuk yang mengimaninya. Kalau yang tidak mengimani mah ya udahlah, ya kan manusia juga dikasih pilihan Maka gitu. iya, lebih enak bagaimana? Kita tarik dulu kopinya. Gitu, udah pernah main. Biar gak terlalu tegang yang muter, Pak. Serius-serius banget. Betul, Pak Ustaz. Jadi gini, Pak Ustaz. Ini kan kita sering lihat gitu ya. Satu fenomena yang mana bahwa hari ini gitu kan ya, terkait Ruang lingkup jamaah. kepemudaan gitu kan ya, yang mana bahwa dengan
semakin canggih teknologi gitu kan ya, kita ini berada di dunia digital gitu kan. Digitalisasi. Nah, terus juga ini cara kita bagaimana gitu ya agar para pemuda gitu kan ya, pemuda-pemuda kan ya, wabil khusus gitu kan ya, karena dulu kan kalau kita lihat gitu kan ya, sebagaimana dulu bahwa Nabi itu dikelilingi oleh anak-anak muda gitu kan, yang mana bahwa anak muda ini memberikan satu perubahan gitu kan, artinya bahkan dulu itu dengan kita lihat gitu ya, satu sejarah gitu ya, yang mana dengan 6 anak muda gitu kan yang dari Yastrib gitu ya, yang disebut Madinah itu, sehingga dengan 6 anak muda itu timbul sampai hari ini ke kita gitu, sampai ke hari ini ke kita gitu kan, yang mana kita mengenal Islam gitu ya. Nah terus bagaimana hari ini dengan anak-anak muda ini agar mereka ini tahu dengan kitabnya gitu, sebagai orang muslim gitu kan, yang tentunya pasti kan mereka kan harus tahu gitu ya. Seperti tadi kan udah kita Ustaz jabarkan ya tentang takwa gitu kan, tentang keimanan gitu kan ya. Nah terus bagaimana dengan panduan kita ini, Quran ini untuk generasi yang ada hari ini gitu ya, yang mereka ini banyak kan hari ini kan game apa gitu kan ya, sehingga mereka ini lupa gitu kan, lupa dengan jati diri Islam hari ini sebenarnya melalui dengan pedoman apa gitu ya, dengan keilmuan yang bagaimana begitu kan. Berarti gimana cara merangkul anak-anak muda tersebut untuk dia mengerti dan ngeh terhadap ajaran Islam dengan era globalisasi ini, yang notabene-nya anak muda itu banyak terkontaminasi budaya-budaya digitalisasi, kayak main game dan sebagainya lah ya. Walaupun dalam artian itu main game juga ada peluang untuk membagikan ekonomi, betul dari banyak lah yang itunya, biar ngeh aja gitu, biar mereka mau untuk belajar agama gitu. Ya kembali kepada sebuah perubahan zaman ya. Dulu di zaman Nabi memang tidak ada yang namanya digital segala macam lah. Iya, memang. Ya kembali kepada peran awal. Kata Rasulullah bagaimana? Kullu mauludin yuladu adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Pak bauhu. Tergantung orang tuanya. Kan tadi. Jadi kalau kita tidak bisa mendidik anak secara pribadi, maka kita titipkan. Berapa banyak kita nyatakan di luar sehari ini begini. Di luar pesantren berapa banyak lah mereka yang hafid Quran segala macam. Dari sebuah teknologi itu ada efek baik, ada efek buruk, semuanya ada. Karena apa? Di dunia ini alam perubahan. Kan gitu bahasanya, alam panah, ada alam perubahan, ada baik ada buruk. Digitalisasi, kalau kita menyikapi keburukan semua buruk. Kalau kita menyikapi baik ya baik. Sekarang kita riben bawa Quran secara Quran di ayat ada, karena hadis di HP ada, segala macam, tinggal kita mau ngambil ilmu. Kalau gitu bahasanya. Tadi kembali kepada pendidikan anak. Hari ini kalau kita pribadi sebagai orang tua tidak mau memahami Quran, tidak mengetahui tentang fungsi Quran itu sendiri, bagaimana regenerasi yang akan datang? Berarti secara notabene-nya ya tidak bisa menyalahkan anak muda itu sendiri untuk dia memahami digitalisasi perkembangan hari ini. Nggak bisa. Tetap runtutannya gimana cara orang tuanya mendidik mereka untuk mengenal agama mereka. Ya itu sebetulnya. Itu karena banyak kayak tadi dibilang bahwasanya banyak loh lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan positifnya dari digitalisasi, kayak di pesantren-pesantren udah pakai. Ya banyak lah gitu ya digitalisasi, banyak yang habis Quran, banyak yang Zoom meeting pakai itu, banyak juga yang pengajian Zoom meeting juga pakai aplikasi-aplikasi gitu ya. Contoh dari sebuah globalisasi perubahan gitu ya, dari masa ke masa atau di zaman ke zaman. Dulu orang tua kita punya anak 6-7, orang bingung. Banyak anak, banyak rezeki, Pak. Benar nggak? Zaman dulu tuh banyak rezeki. Iya. Dulu kita sering melihat anak-anak kalau waktu saya masih kecil itu kalau maghrib itu sibuk kita ngaji. Hari ini bagaimana? Sibuk main game. Ya kan gitu. Dulu kita sering berkumpul dengan orang tua di kala maghrib segala macam, orang tua cerita tentang masa lalu. Hari ini bagaimana? Apa kita sedekat itu dengan anak? Iya sih. Ya juga sih. Dulu kita sibuk, orang tua kita dulu sibuk bikin kendaraan motor. Ya kan gitu bahasanya.
ketuk makanan cukup. Hari ini kan gitu bahasa. Itu loh sebuah perubahan. Iya, Hingga nanti akhirnya yang jadi korban itu regenerasi sebuah kajian keilmuan. Hari ini guru agama banyak. banyak. Apa orang tua peduli Iya. sama anaknya ngaji? Apakah anak itu diantri ke tempat pengajian? Pak Ustadz, saya titip anak saya ngaji 2.000 sehari aja cetom. Iran anak jajan udah segala macam halnya nggak cetom. Kan gitu. Itu nanti, nah sebesar mana sumbangsi, sebesar mana tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sendiri. Iya kenapa ya tadi fokus kepada orang tua. Jika orang tua itu jauh dari agama, anaknya ya otomatis. Tapi ada yang akan merubah sebuah peradaban. Udah saya bodoh, anak saya harus pinter. Maka bagaimana caranya? Pesantren, mahal ilmu itu, pesantren itu. Ya tapi kita akan memotong generasi dari sebuah kebodohan. Betul. Ya kalau begini terus ya begini terus. Gitu. Jadi memang ada perubahan di antara apa namanya pola asuh dari orang tua itu sendiri ya berarti. Makanya ada bahasa nasab. Dikala nasab kita bukan keturunan kiai, keturunan ustaz, maka jalur hasab kita titipkan pada orang-orang soleh. Ini mah guru dihujat segala macam, keberkahan itu kan tertutup. Walaupun anak itu pintar tidak akan maju. Kenapa? Keberkahan itu tertutup. Guru dihujat segala macam, gimana segala macam itu. Hari ini kan banyak nih tadi tuh karena hidup pikuknya kehidupan dunia kan bisa mengeras hati dan pemikiran hingga mengikis keimanan. Iya banyak yang harus dilobang ditutup. Hari ini gali lobang tutup lobang, banyak pengeluaran. Ya kan gitu. Iya hingga memeras hati dan pemikiran bisa mengikis keimanan. Bukan jidatnya ditepukin. Bukan kita bewok. Ya buktinya karena gini aja ya. Ketika lembaga itu banyak yang dibuka kayak tadi kayak apa namanya banyak ustadz yang membuka pendidikan dasar kayak baca alif-alifan ya kan mengenal Islam dasar banget aja orang tua tuh enggan gitu bahasanya ada bahasa begini anak saya mah belum cukup umur untuk itu ntar gitu sono bukannya ngaji malah main ternyata seiring berjalannya waktu bukannya mendahulu bukannya mendidiknya secara agama tapi dilompatin akhirnya masuklah dia ke TK ya kan di TK kan udah banyak nih udah banyak mata pelajaran nih yang tadinya kan kalau ngaji bilang baca alif-alifan tuh abad-abadan dasar ini kan udah banyak udah ABC udah 1 2 3 udah ada tambah-tambahan jadi yang ini ya nggak ada gitu bisa seperti bisa saja namanya juga kehidupan kan kadang kan kalau nggak dider kurang apalagi dengan banyaknya pemikiran tadi ya kan mikirin bocah 2.000 sehari ya kan sebulan dikali sekian ya kan belum cicilan ini belum bayar ono lah ya kan gitu namanya kehidupan. Kedua begini ya hari ini agama ini terasa asing karena Rasulullah Islam itu diawali dengan yang asing akan diakhiri juga asing. Hari ini kita perhatikan dalam kehidupan ya khususnya di lingkungan kita gitu bahasanya. Terkadang orang itu salah memahami atau salah menerjemahkan dalam sebuah agama. Terkadang orang ngaji dikatakan sesat. Iya. Yang ngatain sesat ini ngerti agama aja kagak. Gak pernah tabayun gitu bahasanya. Harus kata tabayun. Ya sesat di mana segala macam halnya dari sebuah kajian. Ya terus kenapa timbulnya banyak aliran ini, banyak aliran itu? Ya dulu Islam itu enggak ada aliran. Iya, Islam itu umatan wahidatan, umat yang satu. Makanya kata Allah, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Satu aturannya, satu Tuhannya, satu agamanya. Iya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Hari ini kenapa Islam banyak corak? Banyak aliran. Kalau kita tanya kembali, Muhammad Rasulullah itu alirannya apa? Dia nggak punya aliran. Ya benar. Tapi kita ngaku begitu Muhammad, sedangkan Islam itu harus mempersatukan seluruhnya dari potensi kita semua. Yang tujuannya untuk membesarkan Islam, bukan membesarkan golongan. Ya di situlah nanti marwah Islam ini makin lama makin hilang akibat apa? Kurang paham tentang agama, kurang paham tentang kepemahaman hingga mereka berlomba-lomba ingin memperbanyak pengikut. Tuh. Jadi yang dikembanginnya, yang digedeinnya bukan Islamnya. Bukan Islamnya, tapi organisasi. Organisasinya terkadang seperti itu. Iya, coba kalau dikembangkan Islamnya. Kenapa Islam di Indonesia ini begitu banyak? Segala macam hal umat Islam. Iya, kita sebelum miris Pak. Iya, umat Islam itu terbesar di Indonesia.
khususnya kita tempat tinggal kita Kabupaten Bekasi. Iya. Kita malu Pak sebetulnya. Pak Saripudin bangun masjid, bangun menara, ngecek di pinggir jalan. Iya, kalau orang tahu tadi ayat lantana kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, malu kita. Ya, Iya betul. bangun masjid ngecek. Kalau seandainya orang tahu perkara dunia itu akan dihisab amat luar biasa, mereka akan berlomba-lomba. Makanya itu dagang gorengan tuh, hati-hati tuh dagang gorengan itu. Dihisap dari gorengan, jangan sampai nanti yang di padang masyarakat itu mangul-mangul gorengan. Bahaya itu Pak. Ya iya, mangul-mangul bala, iya kan? Ya, karena hasilnya bukan boleh benar. Karena apa? Kamu dapat dari mana? Kamu keluarkan kemana harta itu? Dua pertanyaan itu ya Ustaz ya. Dua pertanyaan itu ya. Nah, iya, harta Harta memang luar biasa. Besi dihisap nggak besi? Ya, semua pekerja kan dihisap. Manggul bakwan masih mending, Bang. Manggul besi. Bangun besi yang berat. Saat satu kayak berat besi, Bang, hati-hati. Loh, ada yang boleh nipu dapat Avanza. Ya kan? Ada mangul-mangul Avanza. Iya. Itulah ya tadi. Ya kembali, hari ini bagaimana kita membangkitkan giro tentang agama kepada anak muda segala macam. Makanya fungsi anak muda itu dilibatkan dalam agama, khususnya dalam ranah dewan masjid, irma remaja masjid itu diaktifkan tidak. Beri mereka kepercayaan apabila ada di sini kan banyak acara, ada Isra, ada Maulid, ada acara bulan apa namanya? Pokoknya hari besar Islam. Hari besar Islam, mereka percaya, diberi kepercayaan mereka sudah mengelola. Nanti mereka merasa dibutuhkan, mereka pun akan bertanggung jawab. Sekarang bagaimana mereka mau tertarik? Ya dalam sebuah kajian segala macam halnya. Kalau mereka tidak diberi kepercayaan. Sekarang otak kita ini suka salah, takut saingan sama murid. Padahal kita kan meninggalkan generasi yang terbaik. Untung khairu umat. Artinya harus ngasih kesempatan buat Ya iyalah. buat pemuda-pemuda. Ya kan caranya menarik minat pemuda untuk mau belajar agama. Ya salah satunya kan ditarik ke remaja masjid dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus suatu kegiatan di dalam masjid itu, kayak tadi PHBI. Jadinya kan lingkaran mereka kan aktif gitu kan ya. Daripada mereka sibuk nongkrong nggak kebunuhan, lebih baik mereka sibuk disebut dalam hal agama. Nanti mereka kan tertanam di dalam dirinya sebuah tanggung jawab yang amat luar biasa. Gitu. Tanamkan juga tentang fungsinya, dia dicipta segala macam halnya. Dan dia juga bisa dimasuk ke dalam ruang lingkup orang-orang yang takwa tadi. Karena kan di dalam masjid pasti kan ada DKM dan struktur yang lain kan menjaga mereka dari hal-hal yang maksiat, yang cenderung ke arah sana gitu. Dijaga begitu, ada nasihat-nasihat yang baik pasti kan. Nah, iya. Gak mungkin remaja masjid melakukan suatu maksiat didiamkan, gak mungkin. Iya, Pasti ada proteksi dari Dewan Masjid untuk jangan sampai mereka terjumus ke maksiat tersebut, pasti dong. Iya. Ya sekarang ya kita perhatikan dengan sebuah perkembangan zaman gitu ya. Kalau saya perhatikan dari Kabupaten Bekasi saja, ini untuk Kabupaten Bekasi ya, berapa banyak pesantren? Banyak Pak. Banyak, Tak terhitung Pak. banyak deh. Banyak Pokoknya mah. Iya. Berapa banyak tuh calon-calon menjadi seorang ustadz atau kiai? Banyak. Dikala mereka keluar dari pesantren, diberi kepercayaan tidak mereka di sana? Akibat mereka nggak diberi kepercayaan, ilmu mereka tuh ya gue juga nggak perlu belajar ini belajar itu. Jadi akhirnya ya begitu aja liar. Iya. Coba dibentuk mereka, dibina mereka, diberi kepercayaan. Berarti jebolan-jebolan dari pesantren-pesantren tersebut keluar pesantren kurang mendapatkan wadah untuk mengembangkan ilmu mereka, siar-siar agama di dalam lingkungan gitu ya. Contoh nih, ya maaf nih Pak Saripudin Ustadz, anaknya pesantren,
Karena bapaknya ustadz, diajak terus tahlil, mimpin tahlil segala macam acara-acara keagamaan, ya dia tampil jadi dia. Yang anak saya mah seandainya bukan bapaknya bukan ustadz, dia udah disuruh-suruh. Ya kan gitu bahasanya. Terus kapan saya mempergunakan anak saya itu mempergunakan gitu bahasanya. Maka tadi ada wadah disebut IRMA, Ikatan Remaja Masjid, buat forum itu. Ya sebagai orang yang mampu di daerah situ, danai mereka. Kalau memang ingin terlibat dan bertanggung jawab tentang agama mereka atau agama kita sendiri untuk kemajuan itu. Dan sekarang bagaimana mereka mau bergerak kalau tidak ada yang memfasilitasi? Ya kenapa zaman Nabi Muhammad? Iya, para sahabat hafal ribuan hadis, hafal Quran. Gak hari ini kita hafal ayat ini, besok ayat ada lupa. Ya kenapa? Kita belajar udah tua. Benar Pak Sarip? Betul, Pak. Belajar udah tua, yang pertama itu belajar udah tua, kedua tamu yang ada di otak itu udah banyak. Lah, Realita kenyataan yang Tapi terus memang ada penghuni baru yang asing di otak lah. ya, tapi memang kenyataannya bahwasanya ketika anak muda tadi lulusan dari pesantren tidak mendapatkan wadah dan bergaul lah dia dengan dunia luar, bahwasanya kan mindsetnya juga pasti akan berubah. Yang tadinya dia di dalam pesantren ruang lingkupnya terjaga, keluar, itulah ujian yang sebenarnya untuknya. Iya kan? Tapi kan dengan perkembangan zaman hari ini pasti kan pola pandang, terus kebiasaan hidup pun pasti berubah, dan akhir-akhirnya yang dikejar pasti ekonomi juga kan. Iya pasti kan lulus pesantren, kuliah tetap aja lapangan pekerjaan yang dicari. Ya kan, apa dia bekerja di instansi A, bekerja di instansi B, ya kan, sehingga memang ketidak adanya lahan untuk berkembang di masyarakatnya itu, sehingga bukan pelarian ya, sehingga ya udah dia membutuhkan dirinya sendiri lah. Saya hidup, dia perlu makan, saya juga punya masa depan, jadi ya yang dikejar ya masa depan tadi dari segi ekonomi gitu, keduniaan gitu. Ya iya, sedangkan sekarang kan bahasa bocah-bocah anak-anak yang misalnya Gen Z ini kan, karena kalau nggak sukses di umur 25, di umur 29, umur 30 nggak sukses kan, mereka bahasanya lo nggak jadi apa-apa gitu kan, bandingannya gitu tuh. Padahal nggak gitu, terlalu terbawa pola pikir yang terlalu modern aja, padahal kan nggak gitu. Karena memangnya seperti itu ya. Karena begini Pak, sebetulnya tujuan pendidikan itu apa sih? Tujuannya kan untuk mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan anak bangsa. Contoh, anak kita pesantren, dari sanawiyah masuk aliyah. Sering orang bertanya, ya, setelah lulus aliyah mau kerja di mana? Itu dia. Jadi tujuan sekolah ini tujuannya kerja. Untuk bekerja, bukan jadi. Iya, untuk nyari duit. Iya. Ya sebetulnya kalau mindset kita nyari duit, anak kita ngapa kita sekolahin? Iya. Kalau dia pengen jadi bengkel, kita taruh aja di bengkel. Lu mau jadi kuliah apa juga lama-lama juga bisa. Jadi bahasanya nggak perlu sekolah formal. Ya. Cukup kalau emang lu mau expert di bidangnya, ya udah langsung aja di skill latih skill gitu, maksudnya sekolah latih skill kan banyak sekarang. Contoh pemain bola, mana ada pada sekolah bahasa emang diguletin gitu. Banyak berapa orang yang pengen sekolah. Iya, yang sampai bari main bola, bari sekolah pendidikan formal. Orang kalau lulus sekolah SD kelas 1 udah pinter, karena kenapa bisa dagang? Dari masih kecil udah dagang. Karena ngejarnya itu. Terus anak kita sekolah di pesantren ini, nanti inginnya mau kerja apa? Bukan dia membuka lapangan pekerjaan. Sekarang berapa banyak Pak sarjana nganggur segala macam halnya. Apakah mereka kurang potensi? Banyak. Karena nggak ada peluang untuk mereka mengembangkan bakat mereka. Itu perkaranya. Iya. Berarti emang mindset dari awal dibentuk pekerja gitu Pak. Iya. Ya memang maksudnya dari awal kan ada tuh, kalau orang zaman sekarang kan dari awal anak ini ya, daripada menghabiskan biaya untuk sekolah formal. Jadi anak ini pas habis dari SD ditanya minatnya kemana. Misalnya minatnya dia mau jadi dokter, berarti emang ada jenjang
pendidikan kedokteran. Tapi dari situ pendidikannya itu udah dikasih tuh. Mau jadi dokter ya, oh dokter tuh gini loh, gini loh, gini loh, gini. Jadi informasi itu gampang didapat. Nah, untuk ada orang yang perlu skill, ya udah dia ngeliatnya skillnya aja, nggak perlu sekolah formal, yang penting skillnya masuk gitu. Punya keahlian. Nah, Iya. seminar-seminar itu kan legalitas skill. Dari situlah akan menjauhkan orang itu dari tadi tujuan awal dicipta untuk mau apa, beribadah atau mengembangkan agama atau segala macam, mulai tersisi itu. Agama itu udah nomor 15, Pak. Gini Pak Ustadz. Jadi ini di pagi hari ini gitu ya. Jadi pesan terakhirnya Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Iya, Kesimpulannya Kesimpulannya berarti bukan pesan terakhir dong, udah kayak orang mau kemana aja. Kesimpulannya dari obrolan sederhana dan bermanfaat ini apa? Itu. Iya. Kesimpulannya apa? Jangan bikin dunia baik. Iya, gimana nih Pak Ustadz? Apa jangan Kesimpulannya jilat begini. baik? Iya, iya, iya. Apa yang kita perbuat untuk hari esok? Jika kita cuma begini saja, duduk ngopi tanpa ada aksi dalam hal agama terutama, Iya. 10 tahun 20 tahun akan datang kita sudah tidak ada, tinggal nama. Iya. Apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang? Apakah agama itu sampai cukup di kita? Mereka nggak penting. Oh, penting Penting. mereka. Iya, artinya kesimpulannya jangan sampai agama ini terputus sampai kita. Harus terus berlanjut. Maka ada estafeta tuh tentang ajaran agama. Kenalkan mereka tentang petunjuk, kenalkan mereka tentang mereka, kenalkan tentang agama mereka, agar mereka ini benar-benar meyakini, mengimani apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang didapat dari guru-guru mereka. Terutama kita nih, generasi kita hari ini. Iya, Pak Ustadz. Gambaran generasi akan datang ya hari ini. Jika Anda berleha-leha dalam hal agama, terutama pada diri, maka Anda akan berleha-leha juga tentang generasi yang akan datang. Itu. Ya, Maka- terima kasih nih Pak Ustadz ini Pak Ya. Ustadz. Takwa itu berat, Pak. Iya, iya. Iya. Takwa itu berat. Takwa itu berat. Berarti intinya bahwasanya Iya. ketika kita beragama kita harus tahu takwa itu sendiri. Iya. Dan takwa itu ada di dalam Al-Quran. Iya. Dan disitulah kita akan mendapatkan ketakwaan. Cara-cara untuk menjadi seorang yang bertakwa ada di dalam Quran. Dan untuk generasi selanjutnya itu gimana kita hari ini? Kalau kita mau mereka dengan baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, setelah mencontoh Rasul, mungkin mereka akan mengembangkan agama mereka dan mereka juga akan mengerti dengan agama mereka sehingga mereka pun memperjuangkan agama mereka. Begitu dong. Begitu. Jadi mungkin saja ya untuk sesi obrolan sederhana dan bermanfaat pada malam hari ini. Pagi. Ya udah pagi sih sebenarnya. Ya. Semoga bermanfaat obrolan ini buat yang Amin, amin, mendengarkan amin. dan juga bisa menginspirasi semuanya, terutama untuk kalangan pemuda dan juga kalangan orang tua Iya. untuk bisa menyekolahkan dan mendidik anak. Amin. Amin. Ya semuanya. Amin. Mari kita akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.